sakit jiwa, kepala rumah sakitnya gila itu. Kita bilang kalau pasien umum dia masyarakat mampu, tidak punya BPJS itu. Tapi kalau dia tidak mampu, kalau dia mampu, dia punya perusahaan, dia bekerja di perusahaan, nah itu yang dibilang pasien umum. Tapi kalau pasien tidak mampu, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara, ada kan dinas sosial sama dinas ini sama dinas kesehatan, berobat masa dibilang pasien umum. Pasien umum dari mana? Wong negara harus hadir itu mendukung mereka. Mengerti maksud saya? Masa semua rumah sakit orang nggak mampu desil 1, desil 2 sampai desil 4 berobat ke rumah sakit jiwa dibilang pasien umum? Hah? Padahal ini negara harus hadir. Sekarang di rumah sakit jiwa itu siapa yang bayar gajinya? Pak BKD. Fungsinya di situ, melayani, jangan ngambil jasanya lagi. Kalau tidak ada obatnya, kalau dia mau beli sendiri, terserah. Tapi terus gubernur harus tahu, satu-satunya rumah sakit provinsi yang masih menarik bayaran ke masyarakat, rumah sakitnya Provinsi Maluku Utara. Nggak boleh, itu ada aturannya. Benar nggak? Apalagi pasien dengan ODGJ itu tanggung jawab. Datang masa rumah sakit jiwa ODGJ, tanggung jawabnya ini nih. Masa dibilang pasien umum? Dari mana dasarnya bilang pasien umum? Karena dia datang karena rumah sakitnya tidak kerja sama BPJS. Yang gendeng itu manajemennya, termasuk saya yang membawa itu sekarang. Saya baru kaget man. Oh iya, saya baca di ini. Saya cari ada nggak RSUD yang melayani orang tidak mampu disuruh bayar? Tidak ada Pak. BKD itu catatan buat Anda. Ada ini loh, Bapak ini sama ini loh yang tanggung jawab. Bapak bilang itu pasien umum. Sekarang saya tanya, kalau ODGJ punya duit, kira-kira dia berobat tadi di RSJ di Halmahera? Dia terbang jauh dari sana Pak. Karena dia tidak mampu, dia datang ke situ. Benar gak? Makanya itu fungsinya Bapak ini sama ini. Jadi jangan bilang pasien umum gila kok. ODGJ jangan lagi. Baru 2 hari dikeluarkan. Dikembalikan. Tidak bisa. Pak BKD, evaluasi Pak. Perintah saya itu. Kasih tahu definisinya, apa sih definisinya pasien umum? Masa ODGJ dibilang pasien umum? Orang tidak mampu lagi. Kalau dia tidak akan datang di situ kalau dia mampu, benar nggak? Saya teriak-teriak di sini karena ini mismanajemen yang harus saya perbaiki. Ini tugas saya. Ya bisa diterima ya teman-teman. Ini ada orang yang bertanggung jawab. ODGJ kok datang dikirim katanya pasien umum. Pasien umum dari mana? ODGJ karena dia tidak mampu, dia datang ke rumah sakit jiwa itu. Tapi kalau dia mampu, dia pelayanan umum sendiri, dia terbang ke Jakarta atau ke Singapura berobat. Boleh tanya, ekonomi menengah ke atas nggak itu yang datang dengan ODGJ di rumah sakit jiwa? Harusnya tanggung jawab pemerintah. Nah, staf gubernur ini harusnya tahu tugasnya. Sudah dibantu sama Kementerian Sosial, masih bilang mana Pak suratnya? Kan konyol. Dia itu dibayar negara untuk melayani rakyat, melayani masyarakat. Ya, bisa diterima ya? Bisa diterima BKD? Oke. Ingat, saya ingatkan sekarang semua ASN yang ada di sini, ya, saya ingatkan rumah sakit ini. Itu sudah dibayar oleh pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Contoh, saya kasih contoh, rumah sakit harusnya melihat apa teman-teman dinas sosial kalau pergi melayani pasien, ada dia nemuin pasien dibayar. Cuma orang kesehatan yang kalau habis melayani sudah dapat gaji, dapat tunjangan jabatan, melayani pasien dibayar lagi. Apa bedanya sama yang lain? Nah, kelebihan yang dipunyai oleh teman-teman profesi kesehatan harusnya meningkatkan untuk termotivasi untuk bekerja lebih baik. Belumnya aja kok, tulis, nggak usah semua. Ya, bisa diterima Bapak Ibu? Oke, sekarang saya lempar ke floor. Silakan kabar kalau ada yang disampaikan. Semua teman-teman juga. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tim Pak Malaysia, Pak Jenderal, Bapak sekalian. Jadi forum yang baik ini bisa diinisiasi sama Pak Jenderal, Pak Jen, Pak Kadis, gitu kan. Jadi di teknis kita pada saat memberikan rujukan itu jangan sampai ada miss gitu kan, karena PKS ini sudah jelas sudah menikah antara balai sama
pemerintah provinsi, khususnya dinas sosial sama dinas kesehatan. Maka seharusnya kalau misalkan ada permasalahan itu kita mengacu pada PKS, gitu kan? Jadi jangan sampai justru jadi polemik, gitu kan? Saya prinsipnya kalau misalkan ada pasien, selama itu tidak tepat layani dulu, administrasi belakang, gitu kan? Itu yang saya keberatan. Tapi bukan berarti kalau misalkan di tingkat pimpinan non-ACC, di tingkat bawah tidak menjalankan SOP-nya, gitu Pak. Itu tetap harus dijalani, gitu kan? Ada surat rujukannya, ada surat misalkan dari rumah sakitnya segala macam. Sehingga nanti prosesnya tetap dijalani, tapi kita untuk penanganan itu ada yang sifatnya memang harus gitu kan segera, gitu kan. Nah, kenapa misalkan saya perlu ada misalkan surat dari rumah sakit dengan diagnosanya? Kami konsultasikan juga dengan dokter di sini, gitu Pak. Nanti pada saat penanganannya, apakah ini secara kedokteran seperti apa, gitu kan Pak. Terus kedua, kita juga misalkan nanti coba lihat Pak, terus yang tadi SOP-nya yang kita lakukan. Nah, ini yang kita lakukan, Pak. Pada saat yang dapatkan misalkan informasi rujukan, maka yang pertama itu akan di-cleansing data, gitu kan? Apakah misalkan datanya itu sudah masuk atau tidak? Jangan sampai misalkan sudah kita respon, ternyata datanya dia disimpan misalkan Pak. Itu kan jadi salah, gitu kan? Jadi segera informasi identitas KTP-nya, kakaknya masuk, maka kita akan cleansing data. Selanjutnya apa? Proses misalkan dari rumah sakit ke dinas sosial ada rujukan kami kita seperti ini, gitu kan? Terus setelah itu kami misalkan nanti komunikasikan koordinasi dengan